Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video ini saya dan rekan-rekan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari mengenai model problem-based learning di PAUD. Tahukah teman-teman semua mengenai problem-based learning? Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau otentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Dan tahu nggak sih teman-teman, problem-based learning ini pertama kali diperkenalkan dalam pendidikan kedokteran loh pada akhir tahun 1960-an oleh Howard Burroughs dan rekan-rekannya di McMaster University, Kanada. Dan ternyata PBL juga dikembangkan sebagai respon terhadap kekurangan dalam metode pembelajaran tradisional yang dianggap kurang efektif dalam mempersiapkan mahasiswa kedokteran untuk menghadapi situasi klinis yang nyata. Metode ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai bidang pendidikan lainnya, termasuk pada pendidikan anak usia dini. Kemudian pada tahun 1980-an dan 1990-an, konsep PBL mulai menarik perhatian para pendidik nih teman-teman di berbagai tingkat pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Penelitian menunjukkan bahwa PBL ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah siswa. Dan keberhasilan PBL dalam pendidikan formal mendorong pendidik dan peneliti untuk mengadaptasi metode ini dalam konteks pendidikan anak usia dini. Dan pengimplementasian model PBL ini di PAUD dilakukan pertama kali pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Dan apa sih alasan para pendidik mengimplementasikan model PBL ini di PAUD? Karena para pendidik menyadari bahwa anak-anak usia dini ini memiliki potensi yang besar untuk belajar melalui eksplorasi dan penyelesaian masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Dan pastinya pengimplementasian model PBL di PAUD ini memiliki tujuan. Tujuannya ialah untuk mendorong keterlibatan aktif, rasa ingin tahu, dan keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Strategi pelaksanaan pembelajaran dengan PBL di PAUD. Pertama, kita harus mempersiapkan perencanaan dan persiapan. Di dalam perencanaan dan persiapan ini, kita mengidentifikasi masalah yang relevan. Kita memilih masalah yang sesuai dengan minat dan tingkat perkembangan anak, seperti masalah lingkungan, kesehatan, atau kehidupan sehari-hari. Kedua, pengaturan lingkungan. Pembelajaran kita menyiapkan ruang kelas yang mendukung kerja kelompok dan aktivitas hands-on. Sumber daya yang diperlukan seperti buku, alat peraga, dan bahan eksplorasi. Implementasi, kita mengadakan dengan presentasi masalah. Guru memperkenalkan masalah yang perlu dipecahkan oleh anak dengan cara yang menarik, misalnya melalui cerita, gambar, atau petunjuk boneka. Penyelidikan dan eksplorasi. Anak mengamati dan mengumpulkan informasi menggunakan metode seperti eksperimen sederhana, observasi lapangan, atau wawancara. Kerja kelompok. Dengan kerja kelompok ini, anak dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi, mengembangkan solusi. Anak belajar untuk berbagi ide, mendengarkan pendapat teman, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan solusi. Dalam pengembangan solusi ini, anak akan bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan solusi terhadap masalah berupa proyek seni, model, atau presentasi. Terakhir, refleksi dan evaluasi. Dengan presentasi solusi, setiap kelompok mempresentasikan solusi di kelas. Sesi presentasi ini bersifat interaktif dengan tanya jawab dan diskusi. Refleksi bersama. Guru mengajak anak untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran lalu mendiskusikan apa yang dipelajari, yang dihadapi, dan bagaimana mengatasinya. Refleksi dapat dilakukan melalui diskusi, gambar, atau jurnal sederhana. Strategi penilaian di PAUD. Macam-macam strategi penilaian PBL. Berbasis proses, berbasis produk, reflektif. Di dalam berbasis proses ini, dengan cara observasi langsung, guru mengamati anak. Selama proses penyelidikan dan pengembangan solusi, keterampilan sosial, keterlibatan, dan kontribusi masing-masing anak.
Jurnal belajar. Dalam jurnal ini, anak membuat jurnal sederhana tentang apa yang dilakukan dan dipelajari setiap harinya. Hal ini untuk membantu guru memahami proses berpikir anak dan memberi umpan balik yang sesuai. Di dalam berbasis produk, kita akan melihat mengadakan produk akhir. Proyek dengan menilai kualitas dan kreativitas. Produk akhir yang dibuat oleh anak seperti model poster atau karya seni. Dalam penilaian ini mempertimbangkan orisinalitas dan upaya yang dilakukan anak. Dengan presentasi dan diskusi, nilai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan solusi, serta berpartisipasi dalam diskusi. Terbagi menjadi individu dan kelompok. Anak merefleksikan pengalaman melalui diskusi atau gambar. Tanyakan apa yang dipelajari, bagaimana perasaannya, apa yang dilakukan berbeda di masa depan. Penilaian ditekankan pada pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Selanjutnya, berikut ini langkah-langkah untuk penerapan model pembelajaran problem-based learning. Tahap ke-1, mengorientasikan anak terhadap masalah. Langkah pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi anak untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Tahap kedua, mengorganisasi anak untuk belajar. Guru membantu anak mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Guru berperan untuk mendorong anak mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu anak merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir, guru membantu anak melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Apa ya tantangan problem based learning di PAUD? Tantangan dalam problem based learning di PAUD. Ada kurangnya pelatihan guru, banyak guru-guru PAUD di Indonesia yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam program based learning di PAUD. Nah, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, terutama di Indonesia, pedesaan di PAUD seringkali mengalami keterbatasan sumber daya seperti buku teks dan perangkat pembelajaran. Yang ketiga ada kurikulum yang padat. Kurikulum yang padat membuat sulitnya implementasi pembelajaran based learning yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat ada evaluasi yang tidak sesuai. Sistem evaluasi cenderung memprioritaskan pengetahuan faktual dan keterampilan reproduksi. Apa aja ya hambatan di mancanegara dalam problem based learning? Hambatan mancanegara dalam problem based learning di PAUD. Yang pertama, ada kurangnya pengetahuan guru meskipun lebih baik daripada di Indonesia. Beberapa negara juga menghadapi tantangan dalam pengetahuan dan keterampilan guru terkait problem based learning. Yang kedua, ada persyaratan kurikulum yang sangat ketat. Beberapa negara memiliki kurikulum yang sangat ketat, yang terstruktur dan sehingga sulit untuk mengintegrasikan problem based learning ke dalamnya. Yang ketiga, ada keterbatasan waktu. Problem based learning membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan dan pelaksanaan yang bisa jadi hambatan di tengahnya kurikulum yang sangat padat. Problem based learning memiliki peluang di Indonesia maupun di mancanegara. Apa aja ya? Peluang di Indonesia dan mancanegara dalam problem based learning di PAUD. Yang pertama, peluang di Indonesia.
Yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui implementasi problem-based learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD maupun mempersiapkan anak dengan keterampilan abad 21. Yang kedua ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia semakin mengarahkan untuk meningkatkan kualitas PAUD, termasuk melalui pendekatan inovatif seperti problem-based learning. Selanjutnya ada mancanegara. Di mancanegara itu yang pertama mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam problem-based learning dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada anak usia dini di negara-negara dengan kurikulum yang lebih fleksibel. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran problem-based learning memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih berarti dan relevan bagi anak-anak di PAUD. Yang pertama ada peserta didik cenderung hanya berperan sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua kurangnya kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga ada hasil belajar peserta didik yang relatif masih rendah. Nah, based learning juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa aja ya kelemahan dan kelebihannya? Kelemahan dan kelebihan di Indonesia dan mancanegara dalam problem-based learning di PAUD. Yang pertama ada peserta didik cenderung hanya berperan sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua kurangnya kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga ada hasil belajar peserta didik yang relatif masih rendah. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dalam problem-based learning. Yang pertama ada melatih keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua ada meningkatkan penguasaan dalam materi pembelajaran. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang implementasi model pembelajaran based learning di Indonesia dan juga mancanegara. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya serupa, namun memiliki perbandingan antara implementasi di Indonesia dan juga mancanegara. Implementasi model pembelajaran based learning yang dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama, pendekatan terpadu. Di Indonesia, implementasi based learning seringkali melibatkan pendekatan terpadu yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kebutuhan dan minat anak. Guru melakukan adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan individu setiap anak. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, terdapat keterbatasan sumber daya seperti buku, perangkat teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi cara implementasi based learning yang dilakukan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi yang dilakukan orang tua seringkali menjadi fokus dalam implementasi based learning di Indonesia. Pendidik berupaya melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak seperti melalui pertemuan orang tua, diskusi, dan juga kegiatan yang terkait pembelajaran di rumah. Yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan guru. Program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf PAUD semakin ditekankan untuk mendukung implementasi based learning yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang responsif. Nah, tadi kita sudah membahas implementasi di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang implementasi model pembelajaran based learning di mancanegara. Yang pertama, keterlibatan komunitas dan orang asing. Di beberapa negara, terutama di lingkungan multikultural, implementasi based learning dapat melibatkan kerjasama antara komunitas dan juga orang asing untuk mendukung pembelajaran yang lebih inklusif dan juga beragam. Selanjutnya ada fleksibilitas kurikulum. Negara-negara dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat anak. Ini memungkinkan pendidik untuk lebih leluasa dalam menerapkan model based learning. Selanjutnya ada teknologi dalam pembelajaran. Di negara-negara maju, teknologi sering digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif. Guru dapat memanfaatkan perangkat lunak, aplikasi, atau platform pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran berbasis anak. Selanjutnya, yang terakhir ada pendekatan inklusif.
Di beberapa negara, model based learning diterapkan dengan pendekatan inklusif yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi tertentu. Nah teman-teman, meskipun demikian, dimanapun implementasinya, tujuan utama dari based learning tetap sama, yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan, menarik, dan juga efektif bagi anak-anak, serta mendukung perkembangan holistik mereka. Berikut ini desain model pembelajaran problem-based learning. Masuk kepada dengan kegiatan pendahuluan. Pertama, persiapan atau orientasi yang dikenal di dalamnya. Ada berdoa, presensi, ice breaking, dan lain-lain. Kemudian melakukan apersepsi dan motivasi. Dan setelah itu masuk kepada kegiatan inti di mana masuk fase ke-1, yaitu orientasi masalah. Bisa dilakukan dengan menonton video, mengulas ulang, tanya jawab, dan melakukan kegiatan bersama anak. Kemudian masuk pada fase kedua, yaitu mengorganisasikan anak untuk bermain secara bergiliran. Pada fase ketiga, yaitu membimbing anak untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menciptakan gerak dan lagu, melengkapi kata, menghitung pohon penjumlahan, membuat gantungan bentuk, dan bermain sandiwara boneka. Selanjutnya, fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dihasilkan oleh anak. Dan yang terakhir, fase kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari kegiatan yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.